Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk adik-adik. Oke, baik, sebelum mata pelajaran mulai, mari kita siapkan batin kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita materi tentang medan listrik. Saya di sini menjelaskan sedikit tentang medan listrik. Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, baik yang diskrit maupun kontinu. Atau medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruang ataupun dalam ruangan sekitarnya. Contoh-contoh distribusi muatan listrik misalnya yang pertama itu kumpulan titik-titik muatan, yang kedua kawat panjang lurus berhingga dan tak berhingga, yang ketiga lingkaran kawat, dan yang keempat belat lebar berhingga atau tak berhingga, yang kelima cakram tipis dan cincin, yang keenam bentuk-bentuk lainnya. Oke, baik, saya sudah menjelaskan tentang contoh-contohnya. Dan sekarang tentang elektron. Nah, elektron adalah partikel subatom yang bermuat negatif dan umumnya ditulis sebagai atau di lambang E atau yang diartikan elemen. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Oke, dan sekarang tentang ion dan proton. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol, atau jumlah total elektron tidak sama dengan jumlah total proton. Atau kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ia bermuatan negatif. Untuk proton adalah partikel subatomik simbol P atau P dengan muatan listrik positif atau plus 1E atau muatan. Nah, agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang timbulnya oleh muatan seperti rumus Q, sebuah muatan uji atau Q kecil yang muatannya lebih jauh. Kekuatan medan listrik atau elementer didefinisikan sebagai besaran gaya listrik atau F yang bekerja pada satu satuan muatan uji atau Q kecil, maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah, rumus yang pertama itu F sama dengan F per Q. Habis itu yang kedua K sama dengan
Q kali Q kecil per R kuadrat, atau yang hasilkan elementer sama dengan Q kecil. Oke, baik. Sekarang dapat disimpulkan bahwa besaran kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan QA adalah, yang pertama itu E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Dengan mengetahuinya, E sama dengan medan listrik atau Newton Coulomb, F gaya Coulomb atau Newton, Q besaran muatan listrik. Oke, baik. Sekarang tentang contoh soal dari medan listrik. Untuk contoh soalnya, gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 akar pangkat 4. Nah, jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 akar pangkat 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 akar pangkat 12 Coulomb. Nah, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Diketahuinya besar gaya Coulomb sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Besar muatannya A sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Nah, besar muatannya 4 kali 10 pangkat 12 Coulomb. Nah, yang ditanyakan di sini, besar kuat medan listrik yang dirasakan muat uji B atau muat uji A. Untuk jawabannya, E sama dengan F sama dengan 4 kali 10 akar pangkat 4 Newton per 4 kali 10 akar pangkat 12 sama dengan 10 akar pangkat 8. Oke, baik. Mengapa di sini menghasilkan 10 akar pangkat 8? Karena 4 kali 10 sama dengan 40. Lalu 40 dibagi 4 sama dengan dapat 10. Terus untuk akar pangkatnya 12 kurang 4 menjadi 8. Maka hasilnya 10 akar pangkat 8. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 akar pangkat 8 Newton per Coulomb. Oke, baik. Sekarang bagian keempat, medan potensi dan energi listrik. Beda potensi dan energi listrik atau bisa disebut tegangan listrik adalah
perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik, atau perbedaan jumlah elektron ini dapat disebabkan karena adanya penumpukan ion pada suatu sisi sumber arus listrik, dan sisi lain jumlah elektronnya lebih sedikit. Energi potensi listrik atau energi potensial elektrostatik adalah energi potensial atau diukur dalam joule yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb atau konvertif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan. Dan untuk energi potensial listrik, untuk simbolnya umum U per E atau satuan joule. Turunan dari U ke E sama dengan C titik F pangkat 2 per 2, atau satuan atau diartikan E1 untuk energi potensi listrik adalah joule atau dinamakan berdasarkan fisik awan Inggris James Prescott Joule. Oke, baik, untuk adik-adik, untuk hari ini sampai di sini saja materinya. Jika adik-adik belum paham atau belum mengerti tentang materi medan listrik atau materi tentang beda potensi dan energi listrik, jika adik-adik belum memahami, silakan bertanya. Oke, baik, materi hari ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.